Ini sebagian bukti dari kecerobohan para napi, yang sudah 40 tahun mendekam di penjara. Saat 4 napi masing-masing meminum 2 buah obat tidur. Tetapi pria ini, berpura-pura menelan obat tidur tersebut. Namun nyatanya ia segera menyembunyikannya ke dalam telapak tangannya, lalu cepat-cepat menyembunyikannya. Ketika dia kembali, dia langsung memasukkan obat ke dalam cangkir, lalu diam-diam menggunakan sikat gigi untuk menggilingnya menjadi bubuk. Tapi kini waktunya makan malam. Saat itu dia meminta sesama tahanan Michael untuk sengaja membuat kekacauan. Lalu dia mengambil kesempatan itu untuk menuangkan bubuk obat itu ke dalam cangkir air kepala besar. Karena kepala besar tidak mengetahuinya, sehingga dia mengambil cangkir air tersebut dan pergi ke area kamar mandi untuk minum. Namun tiba-tiba dia muntah. Saat ini Victor telah menyelinap masuk. Kemudian Victor memberitahu kepala besar bahwa dia telah menambahkan obat ke minumannya. Saat itu kepala besar tidak dapat menahan amarahnya dan ingin meninju Victor. Tetapi karena dia diracuni, seketika dia sangat lemah. Bahkan pukulannya selembut kapas. Bukan hanya dia tidak bisa mengenai Victor, tapi dia juga harus duduk di kursi. Victor tidak lamban. Seketika dia mengeluarkan pisau dari sakunya. Saat kepala besar ingin melawan, Victor menutup mulutnya, dan selanjutnya, Victor menggunakan pisau untuk memotong leher kepala besar itu. Ketika penjaga menemukan kepala besar di toilet, kini dia sudah berhenti bernapas. Lalu setelah diselidiki, Leon adalah orang terakhir dengan kepala besar. Namun saat mengakses video pengawasan, diketahui bahwa Leon saat itu tidak ada di toilet. Jadi penjaga penjara tidak dapat menemukan bukti. Kemudian mereka memerintahkan untuk penggeledahan di seluruh penjara. Saat itu mereka mencari kemana-mana untuk menemukan bukti. Namun tiba-tiba menemukan petunjuk. Alhasil mereka menemukan senjata di bantal Eric. Meskipun Eric selalu menjadi lawan si kepala besar, dia juga punya alibi. Tapi penjaga penjara tidak punya pilihan lain selain memanggilnya ke kantor untuk urusan pribadi. Lalu mempertanyakan, karena Eric dikhianati oleh Victor sendiri. Saat itu dia mengatakan yang sebenarnya. Bahkan hanya beberapa minggu yang lalu, Victor menggunakan metode hasutan untuk membuat Leon setuju dan berpartisipasi. Ternyata ini adalah langkah pertama dalam rencana untuk membantu Victor melarikan diri dari penjara, untuk menarik perhatian semua penjaga penjara. Saat Victor memanfaatkan pria besar itu untuk mengobrol dengan orang-orang, lalu menumbuk obat tidur ke dalam minuman si lelaki besar, agar Victor mudah memenangkan permainan. Namun kemudian Victor tak main-main. Seperti biasa, ia justru mengakhiri hidup si lelaki besar itu dengan lantang. Kemudian menyalahkan orang lain. Ternyata Victor mau melakukannya, manfaatkan kematian si kepala besar untuk mengalihkan perhatian para penjaga darinya, dan menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk rencana pelariannya. Saat orang pertama, karena tidak ada bukti nyata, penjaga penjara tidak melakukan apa-apa. Tapi tak disangka, saat di hari kedua, penjaga tiba-tiba kambuh lagi penyakit magnya. Jadi semua pekerjaan di penjara diserahkan kepada Bao Kuang. Dan Victor juga menjadi, karena dia lebih akrab dengan gaya kerja ini. Jadi dia memilih untuk melarikan diri saat istirahat di kamar mandi. Tetapi dia ditemukan oleh Michael yang berhati-hati, yang menemukan penjaga penjara dipukuli di kamar mandi. Jadi dia segera memberitahu penjaga Bao Kuang tentang dalam hal ini. Saat itu penjaga penjara mendapat perintah untuk mencari Victor di seluruh area. Setelah mendengarkan analisa, Eric menilai Victor akan pergi, yaitu melewati mobil pengiriman di dapur. Namun ketika mereka meminta mobil tersebut menepi, mereka tidak menyangka bahwa ini adalah alasan Victor untuk meninggalkannya. Pada saat yang sama, tahanan lain juga ikut serta dalam rencana Victor. Mereka berpura-pura bekerja sebagai seorang petugas desinfeksi, dan tiba di gerbang penjara. Victor, yang akan berhasil melarikan diri, seketika menunjukkan senyum jahat. Tetapi ketika penjaga sedang bertugas, tiba-tiba pintu tidak dapat dibuka. Bahkan penjaga tidak mempercayainya. Secara pribadi pergi untuk membukanya, tapi pintunya dijepit. Jadi dia langsung lapor ke atasannya. Di luar dugaan, ternyata ini sudah diatur oleh penjaga, yaitu untuk menangkap Victor. Hari ini Victor melihat bahwa rencananya telah gagal. Jadi dia memasukkan kedua kaki dan tangannya ke dalam penjaga penjara untuk mengancam mereka. Tetapi Eric menemukan setelah analisis bahwa ketiga sandera ini sebenarnya adalah kaki tangan Fuang Tua. Bahkan nama mereka siap untuk menangkap mereka secara diam-diam. Saat Victor dengan bijak melihat tipu muslihat penjaga, jadi dia menyandera beberapa tahanan. Kemudian memaksa penjaga untuk mengaturkan mobil untuknya. Penjaga, karena tidak ada cara lain selain berpura-pura setuju. Tetapi kenyataannya, polisi anti huru-hara yang dimobilisasi perlahan-lahan mendekati dapur, dan seorang petugas polisi khusus telah menyelinap ke dapur melalui saluran.
Sekarang, Michael telah memukulinya. Para sandera dengan cepat mendorong pintu dapur hingga terbuka, lalu mencegah kaki tangan lainnya menerobos masuk. Setelah menerima sinyal bahwa para sandera telah diselamatkan, penjaga segera memerintahkan polisi. Saat itu polisi anti huru-hara terlibat. 2 kaki tangan dilibatkan, bahkan ditangkap. Michael pun menemukan cara untuk mengendalikan Victor. Dengan itu saja, penyebab kematian kepala besar itu terungkap. Dan Victor tidak dapat melarikan diri dari penjara.